Stuck in that mud. Whoa. Yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm up. Yeah, it's all got this. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Zakiatus Salihah dengan nomor induk mahasiswa 2300076 dari kelas 3A Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin meresum 3 materi pada mata kuliah Sistem Komunikasi. Di antaranya ada PSK atau Passive Keying, yang kedua ada ASK, Amplitude Shift Keying, dan yang ketiga ada FSK, Frekuensi Shift Keying. Masuk pada pembahasan materi yang pertama, yaitu modulasi PSK, Passive Keying, dengan fokus pada salah satu jenisnya, yaitu Binary Passive Keying ataupun BPSK. Modulasi ini sangat penting dalam komunikasi digital karena efisiensinya dalam memanfaatkan bandwidth dan ketahanannya terhadap gangguan noise. Presentasi ini akan mencakup yang pertama, penjelasan kode MATLAB untuk simulasi BPSK, yang kedua ada analisis sinyal berdasarkan 3 port yang dihasilkan, yang ketiga ada kesimpulan dan manfaat dari modulasi BPSK. Nah, yang pertama itu ada penjelasan tentang Passive Keying. PSK adalah teknik modulasi digital yang mengubah fase sinyal pembawa untuk mempresentasikan data digital. Dalam PSK, fase sinyal pembawa diubah untuk mengkodekan bit data biner. Pada jenis binary PSK sendiri, bit 1 merupakan fase sinyal pembawa tetap. Bit 0, fase sinyal pembawa yang bergeser sebanyak 180 derajat. Nah, modulasi ini sangat efisien untuk sistem komunikasi seperti Wi-Fi, satelit, dan jaringan telekomunikasi. Dalam presentasi ini, kita akan menganalisis bagaimana modulasi ini bekerja melalui simulasi di MATLAB. Nah, masuk pada penjelasan kode di MATLAB-nya sendiri. Yang pertama ada parameter awalnya. Kode ini dimulai dengan mendefinisikan parameter utama. Di antaranya ada frekuensi sampling, merupakan kecepatan pengambilan sampel per detik yang diatur pada 5000 Hz. Ada T ataupun vektor waktu mencakup durasi 1 detik dengan interval yang menyesuaikan dengan Fs. Yang ketiga ada Fc, frekuensi pembawa, yang menentukan frekuensi gelombang sinusoidal yang akan digunakan sebagai sinyal pembawa. Selanjutnya ada menentukan data biner. Data biner yang digunakan merupakan angka dari 124. Data binernya yaitu 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Selanjutnya ada modulasi PSK. Modulasi dilakukan dengan mengubah fase sinyal pembawa berdasarkan data biner. Ketika data sama dengan 0, fase gelombang pembawa bergeser sebesar 180 derajat. Ketika data sama dengan 1, fase gelombang pembawa tidak berubah. Selanjutnya ada konversi ke sinyal bipolar. Nah, untuk 0 ke -1, 1 ke 1. Konversi ini diperlukan karena data BPSK perubahan fase didasarkan pada nilai -1 dan 1. Selanjutnya ada analisis sinyal pada 3 plot. Plot yang pertama, sinyal data biner yang belum dimodulasi. Visualisasinya, sinyal ini merupakan gelombang persegi yang merepresentasikan data digital biner. Amplitude 1 untuk bit 1 dan amplitude 0 untuk bit 0. Fungsinya sebagai data input yang akan dimodulasi ke dalam sinyal pembawa. Nah, kesimpulannya, sinyal ini adalah representasi data digital yang sederhana, namun sangat penting ke dalam sistem komunikasi. Untuk plot yang kedua, sinyal pembawa atau sinyal carrier, visualisasinya sinyal ini merupakan gelombang sinusoidal dengan frekuensi 100 Hz dan amplitude konstan. Fungsinya sebagai media pembawa untuk mentransmisikan data digital. Jadi, sinyal ini stabil dan konsisten karena fase belum dimodifikasi. Nah, untuk plot yang ketiga, sinyal PSK setelah dimodulasi, visualisasinya sinyal ini menunjukkan perubahan fase berdasarkan data biner. Bit 1
Tidak ada perubahan fase, bit 0 fase bergeser sebesar 180 derajat. Fungsinya, sinyal ini merupakan hasil modulasi PSK yang siap untuk ditransmisikan. Jadi, sinyal ini mencerminkan efisiensi BPSK dalam merepresentasikan data biner melalui perubahan fase. Nah, keunggulan dari BPSK sendiri, yang pertama ada efisiensi spektral, yang membutuhkan bandwidth yang lebih kecil dibandingkan teknik modulasi lain. Yang kedua, ada ketahanan terhadap noise. BPSK hanya memiliki dua kemungkinan fase, 0 derajat dan 180 derajat, sehingga lebih tahan terhadap gangguan dibandingkan teknik dengan lebih banyak fase. Selanjutnya, ada sederhana, mudah diimplementasikan, dan dapat digunakan dalam perangkat keras dan perangkat lunak. Kesimpulannya, kode MATLAB yang telah dijelaskan mensimulasikan proses modulasi binary passive keying atau BPSK. Plot yang dihasilkan menunjukkan bagaimana data biner diubah melalui sinyal PSK melalui perubahan fase gelombang pembawa. BPSK merupakan teknik modulasi yang sederhana, efisien, dan cocok untuk sistem komunikasi digital modern. Oke, masuk pada materi selanjutnya yaitu sinyal ASK atau amplitude shift keying. ASK, amplitude shift keying, merupakan suatu modulasi di mana logika 1 diwakili dengan adanya sinyal dan logika 0 diwakili dengan adanya kondisi tanpa sinyal. Sinyal ASK mentransmisikan data biner ketika data modulasi on adalah logika high dan off ketika modulasi sinyal adalah logika low. Sinyal direpresentasikan dalam dua kondisi, perubahan amplitude gelombang pembawa, yaitu logika 1 dan 0. Logika 1 direpresentasikan dengan status on, ada gelombang pembawa, sedangkan logika 0 direpresentasikan dengan status off, tidak ada gelombang pembawa. Dari dua kondisi tersebut, maka didapatkan sebuah sinyal yang termodulasi oleh ASK. Selanjutnya, mari kita bahas sintak modulasi pada simulasi ASK ini. Yang pertama, mari kita bahas parameter yang digunakan. Yang pertama ada frekuensi sampling atau fs. Pada simulasi ini, menggunakan frekuensi sampling sebesar 5000 Hz. Frekuensi ini penting untuk menentukan seberapa cepat sinyal dapat disampling atau diambil datanya dalam 1 detik. Yang kedua, ada vektor waktu atau T. Vektor waktu dibentuk dengan interval berdasarkan frekuensi sampling, sehingga sinyal dapat dipetakan dalam durasi 1 detik. Selanjutnya, ada frekuensi carrier atau FC. Frekuensi sinyal pembawa diatur sebesar 100 Hz. Sinyal pembawa ini nantinya akan dikalikan dengan data biner untuk menghasilkan sinyal ASK. Selanjutnya, ada menentukan data biner. Mari kita lihat data biner yang digunakan dalam simulasi ini merupakan angka 7. Jadi data binernya yaitu 0, 1, 1, 1. Data biner yang digunakan berfungsi untuk bit 0 ini direpresentasikan dengan nilai amplitude 0 dan bit 1 direpresentasikan dengan nilai amplitude 1. Kemudian, modulasi ASK dilakukan dengan mengalihkan data biner dengan sinyal pembawa. Nah, kode yang di bawah ini merupakan kode dari gelombang pembawa. Sinyal ini adalah sinyal sinusoidal dengan frekuensi 100 Hz. Sinyal ASK dihasilkan dengan cara mengalihkan sinyal pembawa dengan data biner. Jika bit 0, sinyal pembawa diredam, amplitude menjadi 0, dan jika bit 1, sinyal pembawa muncul dengan amplitude penuh. Nah, selanjutnya ada analisis dari visualisasi sinyal yang sudah dihasilkan dari sintak modulasinya. Nah, mari kita lihat untuk plot pertama yaitu sinyal data biner. Plot ini menunjukkan sinyal biner 0, 1, 1, 1 dalam bentuk gelombang persegi. Pada sumbu X adalah sumbu waktu dan sumbu Y menunjukkan amplitude. Penjelasannya dari 0 hingga 0,3 detik merupakan sinyal bernilai 0. Setelah 0,3 detik hingga akhir sinyal bernilai 1. Plot ini digunakan sebagai input data yang akan dimodulasikan pada sinyal pembawa.
Analisis plot yang kedua yaitu sinyal ASK yang telah dimodulasi. Plot ini menunjukkan sinyal hasil modulasi yaitu perkalian antara sinyal pembawa dan data biner. Karakteristik dari sinyal ASK, ketika bit 0 sinyal pembawa diredam sehingga amplitude menjadi 0. Ini terlihat sebagai garis datar pada plot. Ketika bit 1, sinyal pembawa muncul dengan amplitude penuh. Ini terlihat sebagai sinyal sinusoidal yang berosilasi. Nah, kesimpulan dari plot ini adalah ASK mengkodekan data biner melalui perubahan amplitude sinyal pembawa, yaitu bit 0 sinyal diredam, bit 1 sinyal tetap muncul. Kesimpulan yang bisa kita ambil, yang pertama adalah perubahan data biner secara langsung mempengaruhi bentuk sinyal ASK. Jika pola data biner berubah, pola on-off pada sinyal ASK juga berubah. Yang kedua, frekuensi pembawa tetap konstan, tetapi amplitudonya bergantung pada nilai bit, 0 atau 1. Yang ketiga, ASK mengubah data biner menjadi sinyal analog dengan cara yang efisien, di mana perubahan amplitude sinyal pembawa membawa informasi biner. Masuk pada materi yang terakhir, yaitu materi tentang FSK atau Frequency Shift Keying. Frekuensi shift keying atau FSK adalah teknik modulasi digital yang mengubah frekuensi sinyal pembawa untuk merepresentasikan data biner. Dalam FSK, dua frekuensi berbeda digunakan, satu untuk bit 1 atau mark, dan satu untuk bit 0 atau space. Selanjutnya ada simulasi dari sinyal FSK. Nah, di parameter simulasi ini, parameter dasar yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada frekuensi sampling, ditentukan sebesar 5000 Hz untuk memastikan sinyal dapat dipresentasikan dengan baik. Yang kedua, vektor waktu atau T. Vektor waktu dibuat dari 0 hingga 1 detik dengan interval sesuai frekuensi sampling. Yang ketiga ada frekuensi carrier, FC1 dan FC2. FC1 sama dengan 100 Hz, frekuensi carrier saat bit biner bernilai 0. FC2 1500 Hz, frekuensi carrier saat bit biner bernilai 1. Nah, selanjutnya ada data biner. Data biner yang digunakan adalah angka 113. Data binernya yaitu 01110001. Jadi, proses modulasi FSK dilakukan dengan logika berikut. Jika bit biner 0 digunakanlah frekuensi operator FC1. Jika bit biner 1 menggunakan frekuensi operator FC2. Nah, logika operator ini digunakan untuk menentukan frekuensi yang digunakan. Selanjutnya ada visualisasi sinyal. Untuk analisis plot yang pertama, yaitu sinyal data biner. Data ini merepresentasikan data biner angka 113. Data binernya 011100001. Terlihat jelas perubahan dari bit 0 ke bit 1 dalam bentuk gelombang persegi. Yang kedua, plot pembawa sinyal menampilkan dua sinyal pembawa, frekuensi rendah 100 Hz untuk bit 1 dan frekuensi tinggi 1500 Hz untuk bit 1. Pembawa sinyal ini berfungsi sebagai pembawa informasi. Plot yang ketiga, sinyal FSK. Hasil modulasi FSK menunjukkan bagaimana sinyal frekuensi berubah sesuai data biner. Pada bit 0, sinyal memiliki frekuensi 100 Hz. Pada bit 1, sinyal memiliki frekuensi 1500 Hz. Transisi antara frekuensi rendah dan tinggi terlihat jelas. Nah, kesimpulan pada materi FSK ini, modulasi yang digunakan adalah frekuensi shift keying atau FSK, di mana pembawa sinyal frekuensi berubah-ubah berdasarkan data biner. Yang kedua, dari hasil plot, modulasi FSK berhasil dilakukan dengan perubahan frekuensi sesuai nilai 0 dan 1 pada data biner. Yang ketiga, plot sinyal FSK menunjukkan sinyal yang lebih kompleks dibandingkan dengan sinyal data biner awal, yaitu mencerminkan informasi pengkodean menggunakan dua frekuensi yang berbeda.
Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai modulasi ASK, FSK, dan PSK. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika terdapat kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.